Teman-teman, hari ini kita akan bahas nih, kita nggak dalam tema apapun ya, karena mungkin masih bisa disambungin sama tema bulan lalu sih ya. Kita tema bulan lalu tentang mengampuni. Nah, hari ini kita akan belajar tentang toxic relationship. Ini nggak panjang kok ya. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab aja kali ya, biar lebih asik juga. Nah, jadi ini juga sebenarnya topik yang dulu sempat viral ya. Mungkin pas COVID kayaknya, pas lockdown pertama tuh Maret 2020 tuh kayak istilah ini baru mulai kayaknya ya, seingat saya ya, pas zaman itu istilah ini baru mulai terkenal. Saya aja baru tahu berapa saat gitulah setelah itu. Nah, itu ini artinya adalah hubungan yang tidak sehat lah gampangnya gitu ya. Nah, ini kita lihat aja definisinya. Definisinya, definisi toxic relation, sorry, toxic relationship. Nah, terjemahan toxic yaitu artinya adalah racun. Ya, toxic itu artinya racun. Nah, jadi toxic relationship adalah hubungan yang bersifat meracuni, ya, karena ya bersifat merugikan dan berdampak negatif. Nah, ini jadi ada dulu yang salah artiin toxic relationship itu cuma kalau kita sama pasangan, ya sama pasangan, sama pacar, sama istri, sama suami, pasangan lah pokoknya. Tapi enggak, toxic relationship itu karena relationship itu kan nggak, sebenarnya nggak bicara tentang hubungan sama lawan jenis aja ya, tapi hubungan sama keluarga, teman, semua hubungan ya. Ketika kita bersosial, kita makhluk sosial, ketika kita bersosial dengan orang lain, itu bisa jadi toxic relationship. Ya, di tempat kerja sama teman, bahkan teman gereja sama pendeta, keluarga, segala macam itu bisa jadi toxic relationship. Ini luas banget lah jadinya. Nah, jadi artinya itu sebenarnya luas banget ya. Ini kan mungkin cuma apa ngomongnya ya, general banget kan, umum banget gitu, hubungan yang bersifat meracuni. Ya, itu meracuni itu kayak apa? Nah, itu banyak banget. Nah, pakai intinya toxic relationship itu ujung-ujungnya negatif. Gak ada tuh toxic relationship yang positif. Ya kecuali ternyata ditemukan di dunia ini ada racun yang bikin sehat. Nah, itu baru aneh ya. Kan nggak ada kan racun yang bikin sehat kan. Ya, jadi semua toxic relationship apapun itu pasti negatif. Nah, tapi harus kita ingat ya, jangan bilang kalau kita berhubungan sama orang terus kita punya konflik, itu kita langsung bilang, wah ini hubungan toksik nih. Belum tentu. Nah, justru salah satu tanda hubungan yang sehat itu justru adanya konflik. Ya, kalau nggak pernah konflik, nah itu berarti nggak sehat tuh hubungannya, berarti nggak deket. Ya, coba lah tanya sama suami istri manapun yang nggak pernah berantem gitu. Itu pasti, ya kalau mereka nggak pernah berantem, berarti hubungannya nggak baik. Mereka nggak intim. Ya kalau semakin intim ya suami istri itu pasti ada konfliknya lah ya. Nggak pernah, saya belum pernah sih ketemu suami istri yang nggak pernah berantem. Ada mungkin ketemu, tapi ya itu, ya mereka nggak deket sama sekali gitu, ngobrol aja nggak pernah. Kalau ngobrol aja nggak pernah, gimana mau berantem? Ngobrol aja nggak pernah. Nah, jadi sebenarnya konflik itu termasuk tanda hubungan yang sehat. Nah, tapi tergantung nih, konflik itu konfliknya kayak gimana. Konfliknya itu apakah konflik yang sehat atau konflik yang nggak sehat. Nah, konflik yang nggak sehat tuh yang udah pakai, misalnya udah sampai kekerasan lah, udah sampai ngata-ngatain, itu udah nggak sehat ya. Tapi kalau konflik yang ya berantem-berantem biasa, ya ya saya sama teman-teman di KSY di pastoral juga kita pernah lah konflik, nggak mungkin nggak pernah lah, ya nggak mungkin nggak pernah, pasti pernah. Nah, tapi makanya tergantung penyelesaiannya kayak gimana. Nah, kita bisa dilihat dewasa itu dari cara kita menyelesaikan masalah. Nah, kalau kita bermasalah, wah ribut banget gitu ya, wah rasa ribut banget. Nah, tapi akhirnya bisa jadi baik-baik lagi ke sana, kayak ya mas, ya tetap tetap ada konflik tapi hubungannya masih baik-baik aja, itu berarti konflik yang sehat. Konflik yang sehat dan emang dewasa gitu. Tapi kalau konflik sampai, ya ada kan kadang-kadang orang sampai bunuh-bunuhan bahkan sampai parah begitu. Nah, itu konflik yang nggak baik. Nah, tapi intinya itu, konflik belum tentu itu adalah toxic relationship. Ya, konflik belum tentu kok punya konflik belum tentu itu termasuk toxic relationship. Nah, ciri-ciri toxic relationship itu banyak banget. Dan ini
Ya ini nggak mencakup semua ya, itu saya paling bawah saya kasih dan lain-lain karena banyak ya, itu nggak bisa didefinisikan dengan poin-poin beginilah, banyak gitu. Nah, membuat kita insecure, menguras tenaga dan emosi, ada keegoisan, ada pihak yang berusaha mendominasi pihak lainnya, tidak bisa menjadi diri sendiri, manipulatif. Nah, ini biasa yang paling terkenal, biasa toxic relationship dikenalnya manipulatif biasanya ya. Terus tidak bisa jaga komitmen, itu termasuk toxic. Terus kita merasa dimanfaatkan. Ya teman-teman tahu lah ya, mungkin punya temen yang sukanya manfaatin kita doang ya, kesannya deket tapi ternyata kita cuma dimanfaatin. Nah, itu udah termasuk toxic ya, walaupun temen. Nah, dan lain-lain banyak ya, banyak banget pokoknya. Ini definisi paling paling apa ya, paling umum lah ya, tapi bisa aja di luar ini, termasuk kalau misalnya apa ngomongnya, untuk hal-hal yang nggak baik misalnya ya, diseret ke pergaulan yang nggak baik. Nah, itu juga termasuk toksik sebenarnya gitu. Jadi kita ya sebenarnya ini, menurut saya teman-teman juga pasti tahu lah ya, eh, dengan definisi ini masih udah tahu juga dan nggak perlu dijelasin banget ciri-cirinya apa. Teman-teman pasti bisa nilai sendiri, oh ini hubungannya toksik nggak ya, segala macam. Nah, jadi gitu. Contoh Alkitabiah toxic relationship. Nah, data Alkitab pun mencatat ada beberapa tokoh, sebenarnya banyak sih ya, banyak tokoh yang toxic relationship, tapi kita akan bahas beberapa aja. Yang pertama ini. Ini teman-teman kalau mau tahu ini siapa? Ini adalah Daud, yaitu Samuel lagi urapi Daud. Nah, ini salah satu keluarga toksik ya, di mana anak bungsunya si Daud itu nggak dianggap sama bapaknya sendiri ya, dan sama kakak-kakaknya juga ya nggak dianggap, berarti kan nggak dianggap. Teman-teman bisa baca di 1 Samuel, itu bisa lihat ya keluarga Daud tuh kayak apa ke Daud. Nah, tapi Tuhan yang angkat Daud akhirnya. Nah, tapi ini salah satu keluarga yang toksik ya, keluarga yang toksik itu catat di Alkitab. Yang kedua, nah ini lebih lebih membagongkan gitu ya. Nah, itu adalah ini. Kalau teman-teman tahu ini siapa? Ini adalah Ishak, Ribka, Esau, dan Yakub. Berempat ya. Jadi Alkitab mencatat si Ishak itu demen banget, bukan demen banget. Ishak itu lebih suka sama Esau karena Esau tuh pemburu ya, sedangkan Ishak tuh suka makan daging. Nah, makanya Ishak tuh lebih suka sama Esau. Nah, si Ribka itu lebih suka sama Yakub. Ya, karena konon katanya Yakub lebih suka bantu-bantu urusan rumah lah, lebih suka diam di rumah. Jadi mamanya lebih senang sama si Yakub. Nah, ini adalah salah contoh toxic relationship juga. Kenapa? Ini pilih kasih jadinya. Pilih kasih itu di keluarga juga nggak baik. Nah, ini ya salah satu contoh toxic relationship yang akhirnya berujungnya panjang ya, sampai sampai berlarut-larut gitu. Sampai keturunannya itu kena ya, jadi berantem keturunannya. Karena dimulai dari orang tua yang cukup toksik ini. Ya, ini pilih kasih, terus mamanya bahkan sampai bantuin Yakub rebut hak kesulungannya Esau. Itu kan toksik banget ya, mamanya sendiri begitu. Saya nggak bisa bayangin jadi Esau, perasaannya kayak gimana mamanya sendiri nggak dukung dia gitu. Nah, itu jadi salah satu hubungan yang toksik ya, salah satu hubungan toksik nggak baik juga. Pastinya pilih kasih, lebih sayang anak yang ini dibandingkan anak yang lainnya, segala macam itu termasuk toksik ya. Nah, dari tadi kita bahas keluarga. Di lingkungan pertemanan ada nggak contohnya? Ada. Nah, si ini nih. Nah, ini tokoh yang namanya Daniel. Nah, Daniel ini orang yang sangat, ya intinya ya, dia orang yang sangat hebat lah. Orang yang sangat hebat dalam pekerjaan ya, sampai teman-teman rekan sekerjanya tuh nggak ada yang suka sama dia karena dia terlalu terlalu hebat gitu ya. Ngiri jadi ya. Karena ngiri, sirik. Nah, akhirnya si Daniel difitnah sama teman-teman sekerjanya sampai singkat cerita dimasukin ke gua singa. Ya, tapi Tuhan selamatin Daniel dari gua singa itu. Nah, ini adalah salah satu contoh teman-teman toksik. Ya, jadi kalau kita punya teman-teman yang toksik gitu, ya ini kayak gini contohnya. Mereka berusaha menjatuhkan kita, berusaha untuk ya meracuni hidup kita gitu kan kesannya. Nah, jadi itu.
Nah, mungkin teman-teman pernah atau lagi ngalamin mungkin. Ya, kalau lagi ngalamin, nah kita akan bahas kalau kita lagi ngalaminnya itu justru. Ya, kalau definisi menurut saya teman-teman udah bisa dapat gambarannya lah ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan kalau kita lagi ada di toxic relationship? Ya, kenapa maksudnya toxic, kita lagi ada dalam toxic relationship? Emang kita nggak boleh jauhin ya. Kadang-kadang kita nggak bisa menjauhi itu. Contoh, kalau kita punya orang tua yang toksik, nggak mungkin dong kita jauhin orang tua kita, gitu. Atau kita mungkin punya teman kerja gitu ya. Selama kita masih harus kerja di sana ya kita nggak bisa menjauh dari orang-orang toksik itu. Nah, jadi ini ketika kita ya atau sorry tambahan ya, misalnya guru ya kita sekolah kuliah gitu terus dosennya toksik, gurunya toksik, ya kita nggak mungkin dong bilang ke kampusnya, Pak saya nggak tahan dosennya toksik, saya pindah kelas. Nah kan nggak, ya susah kayak gitu, susah lah kayak gitu. Nah ketika kita terjebak dan emang nggak bisa ngapa-ngapain, setidaknya kita sebagai pengikut Tuhan masih ada yang bisa kita lakuin kalau kita lagi berada di lingkungan yang toksik itu. Nah mungkin teman-teman sampai sini coba bayangin dulu aja hubungan toksik di hidup teman-teman itu seperti apa. Mungkin dari orang tua. Nah, ini paling sering ya. Saya baru kemarin nemuin contoh orang tua yang kelihatannya sayang sama anaknya, tapi perilakunya nggak baik ya. Dan itu kalau teman-teman mau lihat uh, motivasi sayang itu nggak bisa dijadiin sebagai alasan untuk toksik. Karena Alkitab sendiri mencatat, ya memang ya ada ayatnya gitu. Anak-anak taatilah orang tuamu, betul. Ya, tapi harus baca bawahnya. Ya, di bawahnya biasanya ayat yang ngomongin taatilah orang tua. Di bawah itu juga biasa ada ayat juga. Hai bapak-bapak, jangan bikin tawar hati anak-anakmu. Jangan bangkitkan amarah anakmu. Nah, ada kata-kata kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya motivasi sayang itu nggak boleh dijadiin sebagai alasan untuk toksik. Kalau teman-teman nonton film The Shake, ya The Shake itu bagus banget, film fiksi Kristen. Di mana orang ini dia ceritanya ketemu Bapa, Tuhan Yesus sama Roh Kudus secara manusia gitu, fiksi ya tapi ya. Nah, ini film fiksi rohani Kristen, The Shake judulnya, The SHACK. Nah itu nonton bagus banget. Nah di film The Shake itu openingnya di bagian awalnya ini keluarga Kristen ya, tapi anaknya ini dicambukin sama papanya ya, dicambukin sama papanya dengan alasan papanya bilang apa? Anak harus ikut orang tua ya, kamu nggak boleh cita-cita kalau saya cambukin kamu ya, kamu nggak boleh cerita kalau saya cambukin kamu, termasuk ke pendeta kamu. Dan akhirnya singkat cerita anak ini pas di gerejanya ditanya pendetanya, kamu kenapa nangis? Anaknya karena nggak tahan hatinya, dia cerita ke pendetanya, papa saya suka cambukin saya. Ya, papa saya suka cambukin saya. Nah, papanya lihat dari jauh, wah kayaknya anaknya cerita nih. Akhirnya dipaksa dicambukin lagi. Ingat, anak harus ingat apa? Anak harus taat orang tua, firman Tuhan yang bilang. Nah, itu lebih parah lagi gitu ya, pakai firman Tuhan untuk alasan toksik. Nah, itu lebih gila lagi. Nah, ada nggak sih yang kayak gitu? Ada, banyak. Ya, itu film itu tuh, wah itu saya nontonnya nangis waktu itu. Film The Shake gitu ya, itu bagus banget. Jadi ada orang yang menyalahgunakan firman untuk alasan berbuat yang nggak benar. Nah, akhirnya anak itu sampai dia tua, sampai punya anak, hatinya masih pahit sama papanya. Karena ya iya dicambukin terus tiap hari, disiksa terus. Nah itu, jadi itu salah satu contoh orang tua yang nggak baik. Mungkin teman-teman ada yang kayak gitu. Atau mungkin punya teman-teman yang nggak baik juga. Ya saya punya contoh teman yang nggak baik. Saya difitnah selama 2 tahun penuh. Itu sakit banget ya. Di gereja lagi ya, teman-teman gereja lagi waktu itu. Jadi saya dulu susah ke gereja, saya bisa ke gereja, saya pikir, wah akhirnya saya bisa ke gereja. Tapi saya pas ke gereja, saya malah disiksa 2 tahun. Itu proses Tuhan buat saya juga. Tapi ya, lingkungan toksik tetap bisa terjadi di gereja ya. Bahkan pendeta pun bisa toksik. Ya, jangan kaget kalau zaman sekarang kita bisa lihat ada pendeta yang perkosa jemaatnya lah. Ya, pendeta cowok perkosa jemaat yang cewek, ada atau lebih parah lagi ada pendeta cowok yang gay perkosa jemaat yang cowok juga. Segala macam itu ya ada lah ya, kita itu udah rahasia umum lah, kita nggak usah tutup-tutupin juga, udah banyak terjadi.
kalau kayak gitu udah kalau sampai main fisik ya kita udah harus benar-benar ya kalau bisa lapor ke pihak yang berwajib juga ya, jangan diterusin. Nah, tapi teman-teman mungkin sampai di titik ini udah bisa mengira-ngira lah kira-kira ada nggak sih hubungan toksik dalam hidup saya. Nggak harus sama pasangan ya, bisa aja sama keluarga, sama temen, pendeta mungkin, sama bahkan mungkin sama tim inti KS ya mungkin ya bisa juga, nggak mustahil lah. Ya makanya kita akan lihat ya kayak gini kita harus ngadepinnya gimana. Tapi yang pasti kalau mau paling gampang kita harus komunikasi yang baiknya. Nah, tapi ini kalau kita emang udah komunikasi nggak bisa atau bahkan kita nggak punya hak buat komunikasi, nah ini langkah-langkah yang dari saya menurut saya ya. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita terjebak sama orang yang toksik? Satu, ini paling penting, respon hati. Ya, respon hati itu penting. Mau dijahatin kayak apapun, respon kita kalau salah, kita yang salah. Saya ulang ya, mau orang berbuat jahat sejahat-jahatnya, tapi kalau respon kita salah, kita tetap salah. Ya, Yohanes 13 ayat 34. Nah, ini perintah baru ya. Ada nggak sih perintah lama? Ada. Perintah lama itu yang hukum terutama yang kedua. Kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu perintah hukum Taurat ya. Tuhan Yesus ngutip itu dari perjanjian lama. Nah, tapi Tuhan Yesus kasih perintah baru yang lebih tinggi lagi levelnya dibandingkan mengasihi sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Ada perintah yang lebih tinggi lagi, yaitu mengasihi sama seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita, ya. Supaya kamu bisa saling mengasihi sama seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Nah, ini lebih susah lagi ya, bukan mengasihi seperti kita mengasihi diri sendiri, tapi mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Artinya apa ya? Tanpa syarat. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, berarti kita harus mengasihi orang lain tanpa syarat. Nah, itu perintah yang cukup sulit ya mestinya ya. Nah, tapi hidup ini nggak dipengaruhi oleh masalah yang datang, tapi dipengaruhi oleh bagaimana kita menghadapi masalah. Nah, jadi kita harus ingat setoksik-toksiknya orang kepada kita, jangan sampai respon hati kita nggak beres. Ingat ya, kalau orang sejahat apapun ke kita, tapi respon kita nggak beres, respon kita salah, ya kita malah jadi kita misal maki-maki dia, kita jadi membenci dia, membenci aja udah salah loh ya. Kita nggak boleh membenci sesama kita manusia, ya kan perintahnya kan mengasihi tanpa syarat kan. Kita nggak boleh membenci, membenci aja udah salah. Ya, kalau kita responnya kita membenci, itu aja udah salah. Nah itu ya kita tetap ada salah nggak walaupun orang yang jahatin kita, tetap kita juga ada salah. Respon kita penting. Uh, saya ingat saya pernah diuji respon saya ketika saya dulu kita dulu pernah lah ya, ada komsel kita pinjam satu tempat di gereja dan kita difitnah gitu ya, kita difitnah sama apa ngomongnya ya, bukan teknisi gedung ya, ya pengurus gedung lah, mungkin pengurus gedung gitu ya, kita dibilang kita seenaknya segala macem, uh, ya dianggap sebagai komsel nggak bener lah, padahal kita ya dulu mungkin kita pernah salah sekatu kali tapi kita jadi pernah minjem tempatnya sampai kemalaman gitu ya, kita nggak tahu ternyata ada jam batas waktunya. Akhirnya sejak itu kita nggak pernah telat lagi sejak dibilang satu kali. Nah, tapi kita malah dituduh kamu tiap minggu tuh selalu telat mulu. Sampai malam terus nggak pernah on time, nggak pernah apa sampai tutup gedung gitu. Nah, itu jadi kita dulu difitnah gitu. Respon kita nggak ada yang baik sih waktu itu ya. Karena makanya juga masa orang gereja kita komsel digituin gitu dulu ya. Nah, tapi itu saya juga pas cerita ke mentor saya dimarahin. Saya yang dimarahin sama mentor saya. Kenapa? Respon kamu gimana? Kalau respon kamu juga kurang ajar, kamu yang salah. Saya digituin sama mentor saya. Dan benar ya, saya nggak bilang salah. Karena ya itu, respon kita menentukan itu. Ya, bagaimana kita ini ya tadi ya, hidup ini nggak dipengaruhi oleh masalah yang datang. Ya, hidup ini nggak dipengaruhi oleh orang-orang toksik di sekitar kita. Tapi dipengaruhi oleh bagaimana kita menghadapi orang-orang toksik itu. Nah,
Jadi respon hati kita penting. Sama seperti Tuhan Yesus ya. Dia mau ngadepin orang toksik. Nah itu ahli Taurat, orang Farisi toksik nggak? Toksik. Ya itu cuma mau ngejatuhin Tuhan Yesus doang. Motivasi kan licik-licik ya. Kerjaannya tuh cuma mau ngejebak Tuhan Yesus segala macam. Nah itu kan licik-licik lah orang ya, toksik. Ya, tapi kita lihat respon Tuhan Yesus nggak pernah nggak benar. Selalu bagus gitu ya. Selalu bagus dan bahkan penuh kasih. Nah jadi yang pertama, kalau kita punya lingkungan yang toksik, orang-orang toksik di sekitar kita dan kita nggak bisa kabur dari orang itu, pertama ingat respon hati kita. Ya, orang tua bisa jahatin kita, tapi ingat respon kita tetap penting. Jangan sampai respon kita bermasalah. Yang kedua, nah ini belajar mendengarkan. Nah ini yang cukup sulit ya buat orang-orang zaman sekarang ya. Yakobus 1 ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Amsal 10 ayat 19, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Nah, jadi kita harus belajar mendengar juga. Jangan mendengar di sini maksud saya juga termasuk memahami ya. Kita harus belajar memahami orang lain juga. Ini kelemahan saya. Sini kelemahan saya akuin. Cukup sulit untuk mendengarkan buat saya. Ya, makanya saya belajar setidaknya saya diem biasanya. Kalau emang nggak bisa ngomong positif, saya biasain saya diem. Sampai kalau udah marah-marahnya banget, biasa jantung saya udah nggak enak. Nah, saya tutup mulut saya rapet-rapetnya, saya nggak mau ngomong biasanya. Nah, tapi ada tapinya ya. Itu saya cuma diem. Mungkin saya nggak mau dengerin ya. Saya nggak mau dengerin, makanya saya diem. Nah, itu juga salah. Yang benar adalah kita juga belajar mendengar. Ya. Jaga mulut, jangan banyak bicara, karena pasti ada pelanggaran. Ya, siapa yang menahan bibirnya bakal budi, tapi kita juga harus pakai telinga kita juga. Nah, kita harus punya prinsip kayak permen karet. Permen karet tahu? Permen karet itu ya, kita kalau makan permen karet, kita kunyah, rasanya aja kan. Rasanya kita, apa ngomong, kita serap, ya. Rasanya kita serap di mulut kita, ya sampahnya itu dibuang. Nah, sama kayak gitu. Ketika orang lain ngomong sesuatu ke kita, mungkin orang-orang toksik itu bisa ngomong sesuatu ke kita. Kita kayak permen karet itu aja. Ya, yang penting-pentingnya kita masukin, yang nggak penting ya kita buang aja. Ya, kan nggak semua perkataan, apalagi perkataan negatif itu perlu kita masukin ke hati ya. Nah, pakailah prinsip permen karet. Nah, itu belajar mendengar penting ya, jangan cuma ngomong doang. Ya, saya kurang suka dari dulu kalau ketemu orang yang saya pernah ketemu orang 4 jam ketemu, saya cuma ngomong sekitar setengah jam. Itu saya kurang suka ya. Eh, Emang saya pendiam, tapi setidaknya kalau orang yang baik ya, orang yang punya komunikasi yang baik, sediem-diemnya orang, dia akan berusaha membuat orang itu ngomong. Nah, itu prinsip yang saya dapat dari orang yang sangat saya hormati, orang yang pernah didik saya juga. Nah, itu kayak gitu ya. Dia ngajarin kamu harus belajar punya komunikasi yang baik, belajar mendengar. Belajar mendengar, belajar mengerti orang, dan jangan banyak ngomong. Yang ngomong harus ya, bukan artinya nggak ngomong sama sekali ya, tapi pakailah kuping juga. Ya, ya itu prinsip yang umum ya, apa kita punya dua telinga dan punya satu mulut supaya kita lebih banyak mendengarkan. Ya gitulah. Pokoknya jangan sampai kita ngomong sendiri doang. Kita harus belajar mendengar, mendengar dari sisi mereka juga, belajar ngertiin mereka juga. Nah, kenapa mereka toksik? Ya, mungkin orang yang toksik itu pernah mengalami masa lalu yang nggak baik. Ya, kalau kita tahu masa lalunya, mungkin kita daripada kita benci dia, kita malah ada punya hati buat, wah aku harus bantu dia nih supaya pulih dari masa lalunya segala macam. Nah, ini juga PR buat saya ya. Saya nggak bilang saya jago di sini, tapi ini juga PR buat saya. Nah, ini contohnya adalah waktu itu kita, ya ini kita buka aja ya nggak apa-apa ya. Kita pastoral itu pernah berantem ya. Kita pastoral itu pernah berantem, pastoral KSY. Dan waktu itu saya yang maksa. Ya, saya maksa sesuatu dan yang lain nggak setuju. Yang lain nggak setuju.
Nah, waktu itu saya ngomong sama Cisiska, dia bilang, kenapa sih nggak ada yang mau ikutin? Nah, itu sebenarnya udah toxic ya. Sebenarnya udah toxic tuh. Kenapa sih nggak ada yang mau ikutin? Nah, itu kan saya manipulatif. Sebenarnya saya harus akuin itu, saya manipulatif waktu itu. Saya nggak nyadar aja waktu itu ya. Nah, tapi Cisiska waktu itu bilang ke saya, ya kalau emang kamu dapetin, buat kami yakin, ya buat kita yakin, ya, bukan maksa, nah, tapi buat kita yakin. Nah itu waktu itu saya lupa saya balas apa, tapi itu saya merenung loh waktu itu dengan perkataannya saya merenung malamnya. Pemimpin yang baik itu bukan pemimpin yang maksa. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tanpa dia maksa pun orang-orang bisa, wah iya juga ya. Nah waktu itu saya baru sadar tuh malamnya tuh, saya udah toxic gitu. Waktu itu saya ngomong ke Tuhan, ya Tuhan, aku toxic di situ. Nah itu ya kita makanya berproses dan penting banget ya, makanya kita punya komunitas yang baik. Saya maka bersyukur punya komunitas yang baik, punya tim-tim pastoral yang baik, punya tim-tim inti yang baik, yang mereka juga nggak takut negur saya. Nah, itu paling saya suka tuh ya, jangan takut negur saya. Teman-teman juga kalau mau negur saya silahkan aja kalau saya emang salah. Nah jadi gitu. Dan ingat ya, hubungan yang baik selalu ditandai dengan adanya komunikasi dua arah yang baik. Nah, jadi kalau cuma komunikasi satu arah doang, makanya itu tadi ya, saya pernah ngobrol 4 jam sama orang, saya cuma dikasih kesempatan ngomong sekitar 30 menit, saya dia ngomong sendiri nggak berhenti, saya ngomong juga nggak diladenin waktu itu. Nah itu kurang baik ya, komunikasi harus dua arah yang baik, itu baru hubungan. Oke, yang kedua itu jadi pertama kalau punya orang-orang toksik, satu, respon hati kita sejahat-jahatnya orang, kita harus punya respon yang baik. Kedua, kita belajar mendengar, komunikasi dua arah yang baik. Ketiga, nah ini yang paling sulit ya mungkin ya, budayakan maaf. Nah, Roma 12 ayat 17 sampai 18. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Lanjut, Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Orang yang pernah didik saya, pernah jelasin ke saya, ada dua kalimat sakti. Ya, dua kalimat sakti dalam hubungan. Kalimat sakti pertama, saya minta maaf. Saya minta maaf. Kalimat sakti kedua, maukah kamu memaafkan saya? Nah, itu dua kalimat sakti yang harus ada di setiap hubungan yang saya diajarin. Itu makanya saya, kalau saya lagi salah dan saya mengaku salah, saya akan ngomong ke orangnya. Saya minta maaf, mau nggak maafin saya? Kalau nggak mau ya udah, gitu ya. Tapi kebanyakan sih saya dimaafin sih. Tapi itu kita harus belajar minta maaf. Tapi kan dia yang jahatin saya, masa saya minta maaf ke dia, dia dong yang minta maaf ke saya. Nah, itu saya sering banget ngalamin itu, di mana saya dijahati, tapi Tuhan malah gerakin hati saya harus minta maaf duluan ya. Tahu nggak sih, kadang-kadang ya, walaupun mungkin kita dijahatin, tapi respon kita juga nggak baik ke dia. Ya mungkin kita akan balik jahatin dia. Ketika kita balik jahatin dia, sebenarnya kita juga punya kewajiban untuk minta maaf loh ya. Nah, ini tadi ayat yang ini ya, sedapat-dapatnya sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya, kalau emang kunci damai ada di kita, ya sudah. Ya, tapi bukan artinya ya ada teori yang ngaco juga ya. Kita nggak salah terus kita minta maaf. Ya, itu yang ya jangan. Kalau salah kalau nggak salah ya jangan minta maaf. Kalau nggak salah ya jangan minta maaf. Nah, makanya lihat lagi. Kita introspeksi juga, respon hati saya benar nggak ketika dia jahatin saya, kita berespon dengan benar nggak? Nah kalau respon kita salah ya kita juga salah, intinya gitulah ya. Kalau kita ujung-ujungnya salah juga ya kita nggak bisa bilang kita benar, ya ujung-ujungnya kan begitu. Budayakan maaf ya. Kalau teman-teman ada lagi konflik sama orang, bilang saya minta maaf. Dan kedua tadi ya, maukah kamu memaafkan saya? Rendahkan hati kita mau minta maaf. Ingat, belum tentu sepenuhnya salah dia, bisa aja kita juga salah ya.
Nah, yang keempat yang saya belajar juga, yang terakhir ya, kalau kita punya toxic, udah jalani panggilan Tuhan aja. Ya, jalani panggilan Tuhan aja. Roma 14 ayat 7 sampai 8. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Lanjut, Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Walaupun kita ada di lingkungan toksik, ingat kita harus jalani panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ya, sesulit-sulitnya mungkin kita susah ya. Panggilan Tuhan di hidup kita apa sih? Panggilan Tuhan di hidup kita adalah kita dipanggil untuk melakukan apapun ya. Kita dipanggil untuk melakukan apapun yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, karena ada kata-kata apapun yang menyenangkan hati Tuhan. Salah satunya adalah kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Ya, jadi ketika kita ada lingkungan toksik sekalipun, kita harus mengasihi mereka. Ya, jadi kalau ada yang bilang saya nggak bisa mengasihi dia, saya nggak mau deket-deket dia lagi, nah itu udah salah. Ya, jangan nyalahin orang jahatin ya. Kita yang salah sebenarnya. Tapi bukan artinya kita deket sama pembunuh, apa kita pernah hampir dibunuh terus kita deket-deketin pembunuh itu ya, ya berhikmat juga ya. Tapi kalau cuma masalah kayak masalah apa sih, masalah konflik biasa yang nggak terlalu gimana banget gitu ya, masalah-masalah apa sih, ya berantem-beranteman biasa, bukan yang sampai fisik. Nah, itu belajarlah itu. Belajarlah mengasihi musuh, ya mengasihi musuh dalam tanda petik, mengasihi orang yang menjahati kita, mendoakan orang yang menjahati kita. Itu sulit ya. Saya juga lagi belajar. Tapi yang jelas itu penting. Ya kenapa? Karena Alkitab juga bilang ya itu akan memupukkan bara api di atas mereka gitu ya. Intinya tuh ya mereka mungkin akan malu sendiri dan akhirnya mengakui, oh iya kamu beneran ikut Tuhan ya, wah aku jahatin kamu pun kamu masih bisa baikin aku, wah kamu hebat banget. Nah ketika kita lakuin itu, kita bisa kasihi orang yang menjahati kita, wah itu nama Tuhan semakin dipermuliakan. Nah itu yang dilakuin Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus di kayu salib pun dia masih maafin orang-orang yang menyerahkan dia untuk dihukum mati. Nah itu penting, makanya kita jalani panggilan Tuhan. Ya, kita harus ingat kita dipanggil Tuhan untuk melakukan apapun yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, ujung-ujungnya balik ke itu jadi berkat, menyebarkan Injil. Nah, percayalah ketika kita berespon dengan baik, ya tadi ya punya respon hati yang baik, kita jadi pendengar yang baik, kita bisa minta maaf, kita mau rendah hati, minta maaf duluan gitu, yang kita jalani panggilan Tuhan kita. Pasti kok, ya pasti orang itu akan terberkati ujung-ujungnya. Orang-orang toksik itu akan terberkati dan mungkin mereka bahkan malah merasakan Tuhan lewat hidup kita. Nah, jadi ketika kita punya hubungan toksik itu, ya, dan kita emang nggak bisa kabur, setidaknya ingat itu baik-baik ya. Respon hati kita harus jaga, nggak boleh negatif. Ya. Kalau emang mau ngomong negatif, setidaknya diam aja, ya nggak usah ngomong. Diam lebih baik dibandingkan kita ngomong negatif. Yang kedua, kita harus benar-benar belajar komunikasi dua arah yang baik, ya belajar mendengarkan, jangan ngomong doang. Ketiga, budayakan maaf, ya, minta maaf duluan, ya. Dan itu tadi 2 kalimat sakti ya. Saya minta maaf, maukah kamu memaafkan saya? Itu 2 kalimat sakti yang harus dipraktekin. Yang keempat, ingat segala sesuatu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Cek lagi ya respon kita, perilaku kita terhadap orang-orang itu menyenangkan hati Tuhan nggak? Ya, kalau nggak menyenangkan hati Tuhan, kita yang salah. Oke?